Bab 014. Rahmat menatap Cahya yang tampak tidak keberatan mengurusnya. Sejak tadi, Rahmat berusaha mencari-cari kesan lelah atau terbebani dari wajah Cahya yang harus mengurus dia, tapi hingga saat ini pun tidak ada. Cahya tetap terlihat biasa saja, mengurus tanpa beban dan keberatan. Sesuai kesepakatan sebelumnya, malam ini Cahya akan tidur di kamar Rahmat. Sejak tadi, Cahya merasa kikuk. Mereka menonton televisi bersama di ruang santai setelah makan malam, dan Cahya sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Sungguh tidak ada pembicaraan sama sekali di antara mereka. Berbeda dengan Rahmat yang fokus menatap tayangan televisi, Cahya harus berperang dengan kondisi jantungnya yang berdetak gila-gilaan. "Kamu sudah ngantuk?" tanya Rahmat tiba-tiba. Cahya terkejut dan langsung menatap Rahmat. "Iya, enggak, anu." Begitu kikuknya Cahya di hadapan Rahmat sampai dia salah-salah menjawab pertanyaan Rahmat yang sebenarnya sangat sederhana. Cahya tidak menonton tayangan televisi sejak tadi. Dia fokus tenggelam dalam pikirannya sendiri. Rahmat mengernyit heran. "Kamu kenapa? Dari tadi diam saja." Cahya segera menggeleng. Rahmat bingung, tapi dia diam saja. Ketika Rahmat hendak berdiri sambil berpegangan pada kursi, Cahya langsung sigap memapahnya. Sebenarnya, Rahmat sudah bisa berjalan sendiri meski dengan sedikit menyeret dan harus pelan-pelan, tetapi tindakan Cahya yang sigap dan begitu perhatian membuat Rahmat tidak jadi menolak bantuannya. Saat masuk kamar, Cahya sungguh grogi. Dia membantu Rahmat sampai naik ke ranjang dan bahkan mengepaskan posisi kakinya. Aku tidur di sofa saja, Mas," ucap Cahya. Belum sempat Cahya berbalik, Rahmat langsung menahan pergelangan tangannya. "Tidur di kasur saja." Cahya canggung, apalagi ketika merasakan sentuhan tangan Rahmat di lengannya. Rahmat kemudian melepaskan pegangannya, dan ganti menepuk sisi kasur di sebelahnya. "Kemari," pintanya. Cahya menurut. Meski jemarinya tremor parah dan jantungnya berdetak kencang bak genderang perang, dia tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Rahmat. Rahmat menghela napas panjang sebelum berbicara serius. "Cahya, saya mau tanya. Seperti apa pernikahan yang kamu impikan?" tanya Rahmat tiba-tiba. Cahya seketika menoleh dengan keringitan di dahi. Dia tidak mengekspektasikan pertanyaan seperti itu akan muncul dari mulut Rahmat. Cahya menunduk. Sebenarnya pernikahan seperti apa yang dia inginkan? "Sakinah, mawaddah, warahmah," jawabnya setengah berbisik. "Apa kamu berharap seperti itu dengan pernikahan kita? Pernikahan di mana saya dan kamu dijodohkan?" tanya Rahmat lagi. Cahya mengangguk pelan. "Bagaimana kalau ternyata saya tidak bisa mencintai kamu?" Cahya diam. Pertanyaan itu langsung terasa menohok ke ulu hatinya. Dia hanya bisa meremas tangannya sendiri untuk menyembunyikan rasa kecewa yang mendadak muncul setelah Rahmat bertanya demikian. Rahmat menunggu jawaban Cahya, tetapi wanita itu tetap bungkam. Tidak ada tanda-tanda bahwa Cahya akan menjawab pertanyaan Rahmat sebelumnya. Rahmat menaik napas panjang. "Saya baru jatuh cinta sekali selama hidup saya, dan itu kepada Gracia. Rasanya sulit sekali untuk melupakan dia karena satu-satunya perempuan yang pernah menempati hati saya hanya dia. Saya minta maaf karena sudah menempatkan kamu dalam posisi yang rumit seperti ini. Saya rasa kamu benar, ini salah saya karena tidak menolak saja perjodohan itu dari awal." "Jadi kenapa?" tanya Cahya. "Karena saya hanya ingin melihat ibu saya bahagia. Ketika ibu saya menawarkan perjodohan itu, dia tampak sangat senang dan antusias. Ada aura kebahagiaan yang berbeda terpancar dari binar di matanya. Saya tidak pernah melihat ibu bahagia melebihi hari itu. Saya sangat menyayangi ibu saya,
Itulah alasannya, jelas Rahmat. Cahya terdiam selama sekian detik sebelum kemudian menjawab, jadi apakah Mas Rahmat menyesal telah menikahi Cahya? Kalau kamu sendiri bagaimana? Apa kamu menyesal telah menikah dengan saya? Rahmat malah balik bertanya sambil menatap matanya. Jawaban Cahya sama sih, Mas Rahmat. Aku menerima perjodohan itu karena ibu. Jadi aku nggak akan pernah menyesal apapun yang terjadi dalam pernikahan ini, asalkan ibu selalu bahagia. Mas belum jawab pertanyaan Cahya, apa Mas Rahmat nyesel nikah sama Cahya? Lanjutnya, Rahmat terdiam, ekspresinya seperti sedang berpikir. Awalnya saya memang menyesal. Tapi sekarang enggak. Saya mulai bisa menikmati hubungan ini perlahan-lahan. Ada sisi positifnya juga saya menerima perjodohan ini, sebab saya jadi mengetahui macam-macam karakter perempuan dan saya menemukan yang seperti jenis kamu. Cahya mengerucutkan bibirnya mendengar ucapan Rahmat. Memangnya aku seperti apa, Mas? Rahmat terkekeh pelan. Ya seperti itu. Jawaban Rahmat tidak jelas, tetapi entah mengapa suasana tegang yang sejak tadi menyelimuti mereka berdua perlahan-lahan bisa mencair seiring dengan pembicaraan serius mereka. Cahya tidak mengira topik serius itu bisa dibicarakan dengan baik antara dirinya dan Rahmat. Sejak pertanyaan pertama Rahmat mengenai pernikahan mereka muncul, Cahya selalu merasa cemas. Ada satu sisi di hatinya di mana dia khawatir ketika mendengar Rahmat membahas tentang hubungan pernikahan mereka yang berawal dari perjodohan. Seolah hubungan mereka selalu berada di atas seutas tali tipis yang kapanpun waktunya bisa jatuh tanpa bisa diprediksi. Untungnya, ketakutan Cahya tidak terjadi. Kali ini, mereka malah membahas tentang apa yang mereka rasakan masing-masing mengenai perjodohan itu. Cahya lega, setidaknya tidak ada penyesalan di antara kedua belah pihak. Suasana kemudian hening. Rahmat dan Cahya sama-sama diam usai pembicaraan itu. Keduanya canggung. Rahmat tiba-tiba menoleh dan kembali menatap Cahya. Kamu tahu, kan salah satu tujuan menikah itu untuk memiliki keturunan. Cahya mengangguk. Iya. Kamu mau punya anak? Tanya Rahmat lagi. Cahya mengiyakan. Kali ini, suaranya mengecil dan nyaris berbisik. Rahmat ingin meneruskan pertanyaannya mengenai apakah dia boleh menyentuh Cahya agar mereka memiliki anak. Sayangnya, pertanyaan itu tidak sampai di ujung lidahnya dan Rahmat telan kembali. Rasanya terlalu berat untuk mengucapkan kalimat itu meski sebenarnya merupakan pertanyaan yang amat wajar. Tidurlah, ini sudah malam, pinta Rahmat secara tiba-tiba. Cahya heran mengapa topik mengenai keinginan memiliki anak mendadak dihentikan. Namun dia menurut saja dengan perintah Rahmat. Mereka berbaring di ranjang itu, tetapi saling membelakangi. Baik Rahmat dan Cahya, keduanya sama-sama sibuk dengan pikirannya masing-masing. Sayangnya, anak tidak ada dijual di toko manapun, jadi kamu dan saya harus berusaha sendiri jika ingin memilikinya, ucap Rahmat pelan. Cahya sedikit kaget. Jemarinya meremas sprei dengan erat, berusaha menahan debaran jantungnya yang semakin menggila. Kalau saya menginginkan kamu, apakah kamu bersedia untuk memenuhinya? Akhirnya, pertanyaan yang sejak tadi ditahan oleh Rahmat berani dia keluarkan juga. Mereka masih saling membelakangi meski bicara seperti itu. Rahmat yang pertama mengubah posisinya menjadi terlentang. Namun Cahya tetap diam dalam posisi miring membelakangi Rahmat. Rasanya, dia tidak berani untuk merubah posisi apalagi sampai bertemu pandang dengan Rahmat. Cahya bingung harus menjawab apa. Tubuhnya panas dingin, seperti sedang berada di kuburan jeruk purut yang sensasinya membuat tubuh Cahya merinding sejadi-jadinya. Rasa merinding yang berbeda, bukan karena takut,
tetapi karena desiran aneh di dalam tubuhnya. Cahya ingin menolak Rahmat, dia tidak tahu harus membuat alasan seperti apa. Namun dilema menyerangnya. Dia tidak mau berdosa karena menolak suaminya sendiri, tetapi dia tidak bisa berdusta pada diri sendiri bahwa sebenarnya Cahya memang belum siap. Rahmat sendiri terus memperhatikan punggung Cahya. Tidak ada pergerakan, pun tidak ada jawaban dari wanita itu. "Saya akan menunggu sampai kamu siap," ucap Rahmat tiba-tiba. Perasaan lega langsung menyelubungi hati Cahya. Dia hanya menggumam pelan sebagai jawaban atas pernyataan Rahmat. Dia senang, setidaknya Rahmat melihat sisi dari dirinya. Tidak banyak suami yang mau mempertimbangkan pendapat istrinya dalam hal-hal seperti ini. Selalu anggapan menolak suami pasti dosa yang dipakai. Padahal, kesiapan istri juga penting demi keberlangsungan kehidupan pernikahan yang baik dan mulia. Rahmat kembali memejamkan mata. Kali ini, keduanya baru benar-benar bisa terlelap dengan tenang. Sek. Hari ini, Rahmat akan bertemu dengan Gracia di sebuah kafe. Sejak bersiap-siap tadi, entah mengapa Rahmat merasa ragu. Dia ingin membatalkan pertemuannya dengan Gracia, tetapi juga merasa sayang jika menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu wanita itu. Karena memang Rahmat sendiri ada yang ingin dia pastikan tentang sesuatu. Entahlah, terkadang dia sendiri agak bingung dengan perasaannya sendiri yang rumit. Kafe yang menjadi tujuan mereka adalah kafe yang disukai Gracia. Katanya wanita itu hendak membicarakan hal penting. Rahmat pikir, dia akan menemui Gracia untuk hal penting itu saja, lalu kemudian segera mengakhiri pertemuannya. Sampai di kafe, Gracia sudah datang terlebih dahulu. Dia kelihatan senang sekali dan melambai riang kepada Rahmat yang baru datang untuk segera duduk di mejanya. "Ada hal penting apa?" tanya Rahmat langsung ketika dia sampai di meja Gracia. Senyum di wajah Gracia seketika luntur sejenak, tetapi wanita itu segera kembali tersenyum agar suasana di antara mereka tidak menjadi buruk. "Kamu tidak mau pesan minuman dulu? Kopi? Atau jus? Biar aku pesankan." Rahmat menggeleng. "Kamu bilang ada hal penting yang mau kamu bicarakan, kan? Aku kesini untuk mendengarnya." Gracia menghela nafas berat. Rupanya Rahmat tidak mau diajak basa-basi, padahal Gracia ingin lebih lama berada di dekat pria itu. "Kamu tahu, kan kalau aku sekarang sudah mualaf?" tanya Gracia dengan ekspresi berbunga-bunga. Sebaliknya, ekspresi Rahmat biasa saja, masih datar dan tidak berubah sejak pertama kali datang ke kafe itu. Lalu, mendapatkan respon kelewat dingin dari Rahmat membuat Gracia kecewa. Seharusnya Rahmat sudah tahu maksud ucapannya. "Kok lalu sih? Itu, kan artinya aku sudah siap menikah denganmu karena kita sekarang sudah seiman." Rahmat kaget mendengar ucapan Gracia. Berpindah agama itu seharusnya bukan sesuatu yang mudah bagi setiap orang. Harus benar-benar ada insting dari dalam hati juga keinginan kuat atas dasar hidayah. Normalnya, seseorang yang memutuskan mualaf pasti telah mengalami masa berpikir yang panjang serta waktu untuk mencari tahu mengenai agama yang diinginkannya. "Maksudnya, kamu menjadi mualaf karena ingin menikah denganku?" tanya Rahmat. Gracia mengangguk dengan antusias, "Tentu saja." Kelopak mata Rahmat melebar mendengar pengakuan itu. Rahmat mengepalkan tangan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Wanita ini. Ia menarik napas merasa frustasi. Rahmat tidak tahu bagaimana merespons, mungkin dulu sekali saat ia jatuh cinta mati-matian padanya ia kan senang mendengar kabar itu. Mungkin dulu, saat hubungan mereka masih ingin Rahmat pertahankan Rahmat mungkin akan bereaksi berbeda, tetapi saat ini pikiran Rahmat sudah terbuka.
terbuka terhadap hubungannya dengan Cahya, terhadap hatinya. Apalagi hubungan rohaninya. Ia menatap Gracia dengan tatapan penuh arti. Sejak awal kita sudah sepakat bahwa kita tidak akan melibatkan Tuhan dalam hubungan ini. Dan kamu cuma main-main soal keyakinan, jangan mempermainkan Tuhan hanya demi cinta. Kamu tahu kalau aku membenci itu. Aku tidak suka caramu. Rahmat menegaskan, tetapi masih dengan suara yang lembut. Gracia menggeleng dan menyangkal. Aku tahu, Mat, aku tahu, dan kamu dengarkan aku dulu. Aku mualaf bukan karena demi bersama kamu, bukan karena cinta. Enggak sama sekali. Karena sejak hubungan kita berjalan, melihat kamu tidak mau melangkah dan meninggalkan keyakinanmu bahkan saat aku tahu kamu begitu mencintaiku saat itu. Aku ingin tahu sekuat apa imanmu. Seperti apa agamamu menentangmu untuk menikahiku. Jadi aku mempelajarinya. Jeda. Gracia menarik napas. Lalu setelah lama aku mempelajari, membaca buku. Aku memutuskan untuk mualaf. Kalimat itu terdengar meyakinkan. Rahmat sendiri tahu kalau Gracia bukan orang bodoh, ia berpendidikan. Ia pasti memutuskan sesuatu dengan banyak pertimbangan, apalagi masalah keyakinan. Wanita ini tidak mungkin mengambil keputusan sembarangan. Penjelasannya tadi masuk akal. Dan itu membuatnya mempercayainya. Rahmat mengusap wajahnya. Ia bimbang. Di sisi lain ia senang karena Gracia mualaf. Ia senang sebagai muslim karena ia menemukan pintu hidayahnya. Namun di sisi lain ia sedih, kenapa baru sekarang? Kenapa setelah semua kejadian dan semua keadaan? Setelah ia menikahi Cahya. Kenapa tidak dari dulu, saat mereka saling mencintai? Kenapa Tuhan tidak mengizinkan mereka bersama? Pertanyaan itu berkelabat seperti melodi yang mengganggu. Mat, kamu tahu kalau aku masih mencintai kamu dan aku tahu juga kalau kamu masih cinta sama aku. Sekarang sudah nggak ada lagi tembok pembatas antara kita. Dan kamu sudah pernah bilang sama aku, kamu sudah janji, kalau jika aku mualaf dan kamu sudah bisa menggapaiku, kamu akan menikahiku. Aku menunggumu, Rahmat. Aku mau menagih janji itu. Rahmat terdiam, ia tidak tahu. Benar-benar frustasi. Dia tahu dan ia ingat dengan janji itu. Hanya saja ia tidak tahu bagaimana bereaksi sekarang. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Akhirnya kalimat itu yang keluar. Kalau kamu tidak bisa menceraikan Cahya, aku tidak masalah jika kita hanya menikah siri saja dulu dan Kak. Tolong jangan mendesakku, Gracia. Aku mohon. Kasih aku waktu. Rahmat memotong, karena ia sekarang benar-benar frustasi. Aku hanya ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku sejak dulu. Kamu milikku, Rahmat, bukan Cahya. Sejak awal dia yang merebut kamu dari aku dan aku capek melihat hubungan kalian. Ia terisak. Kamu nggak tahu, kan, hati aku tiap kali melihat kalian. Kamu nggak paham, kan, saat sakitnya menjadi aku. Aku nggak mau kehilangan kamu. Bulir bening itu akhirnya tumpah di sana. Membuat Rahmat benar-benar tidak tega. Ia tahu rasa sakitnya. Sangat paham. Tetapi sekarang kondisinya berbeda. Gracia harus mengerti. Mereka harus saling mengerti. Rahmat ingin sekali meraih pundak itu dan menenangkannya. Tetapi ponselnya keburu berbunyi. Ia segera mengangkatnya. Hanya beberapa menit, karena itu adalah panggilan tugas dari atasan. Baik, Pak. Saya ke sana sekarang. Rahmat menutup sambungan. Ia melihat ke arah Gracia, meraih jaketnya di atas kursi. Gracia, aku minta maaf.
Tapi aku harus pergi sekarang, mari kita bertemu lagi nanti. Kamu bawa mobil, kan? Lalu detik selanjutnya Rahmat pergi begitu saja. Masuk ke dalam mobilnya. Itu adalah panggilan dari atasan. Kepolisian meminta bantuan backup di dermaga. Katanya ada barang selundupan ilegal yang akan diperjualbelikan di sebuah kapal barang yang berhenti di tengah laut. Rahmat langsung mampir ke sebuah toko baju, mengganti bajunya untuk melakukan penyamaran. Karena menerima perintah demikian, Rahmat memang terbiasa menerima tugas semacam ini. Rekam jejaknya di medan perang, membuatnya sering dipercaya oleh atasannya di militer. Posisi sudah diberitahukan. Rahmat sampai di dermaga sekitar 10 menit kemudian.